Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teori himpunan. Jadi, presentasi ini disusun oleh Al-Afif Abdurrahman, Alia Taskia, saya sendiri Putri Nur Hasanah, dan yang terakhir ada Dimas Rafsanjani. Adapun materi yang akan kita bahas di sini, yang pertama itu ada definisi himpunan, yang kedua ada hubungan dua himpunan, yang ketiga ada operasi pada himpunan, dan yang terakhir yang keempat itu ada relasi dan fungsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi himpunan terlebih dahulu. Jadi himpunan adalah koleksi atau kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan baik. Objek-objek dalam himpunan disebut elemen atau unsur. Sebuah himpunan dinotasikan dengan huruf kapital. Ini adalah contohnya. Sebuah himpunan S disusun oleh objek-objek. Jika A adalah anggota himpunan E, maka dapat dinotasikan dengan A bagian himpunan S. Kemudian ada poin yang kedua, yaitu terdapat tepat satu himpunan yang tidak memiliki anggota disebut dengan himpunan kosong, dinotasikan dengan nol coret atau kurung kurawal namun tidak ada isinya. 2. Hubungan dua himpunan. 1. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A merupakan anggota B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasi A hubungan bagian dari B atau B hubungan bagian dari A. Contoh, A sama dengan 1, 3, 5 dan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A hubungan bagian dari B. C sama dengan A, B 1, 2, 3 dan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A, C bukan hubungan bagian dari B karena ada anggota dari C yang bukan merupakan anggota B, yaitu A dan B. Penjelasannya yaitu A hubungan bagian dari B. A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A ketidaksamaan B. Contoh 1 dan 2, 3 adalah himpunan bagian dari 1, 2, 3. A hubungan bagian dari himpunan B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. 2. Himpunan sama. Himpunan A dan himpunan B adalah sama. Ditulis A sama dengan B. Jika dan hanya jika semua anggota A menjadi anggota B, kita dapat mengatakan dua himpunan sama jika dapat ditunjukkan bahwa B himpunan dari A dan A himpunan dari B. Jika terdapat sedikitnya satu anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, misal A anggota dari A tetapi A bukan anggota dari B, maka himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Ditulis A ketidaksamaan B. Contoh, jika A 1, 2, 3 dan B 1, 3, 2, maka A sama dengan B. Himpunan tidak ditentukan oleh urutan anggotanya. 2. Jika P 1, 2, 3 dan Q X bilangan prima kurang dari 4, maka P ketidaksamaan Q karena satu anggota dari P tetapi satu bukan anggota dari Q. 3. Himpunan saling lepas atau disjoint. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi A sejajar dengan B. Contoh, jika A 1, 2, 3, 4, 5 dan B sama dengan 7, 8, 9, 10, maka A sejajar dengan B. Jika M sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan N sama dengan X
X2 sama dengan 3 dan X bilangan asli, maka M tidak lepas dengan N. 4. Himpunan ekuivalen. Dua himpunan berhingga A dan B dengan A sama dengan B, yaitu banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Maka dikatakan bahwa himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Notasi A ekuivalen B. Contoh, A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9 dan B sama dengan A, B, C, D, E adalah dua himpunan yang ekuivalen, yaitu A ekuivalen B. Apabila himpunan M sama dengan himpunan N, M, N, tetapi tidak sebaliknya. Perhatikan bahwa ketentuan tersebut hanya dikhususkan untuk himpunan-himpunan yang berhingga saja. 3. Operasi pada himpunan. 1. Irisan intersection. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan A dan himpunan B. Atau dengan kata lain, himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua anggota himpunan A yang sekaligus sebagai anggota himpunan B. Contoh, jika himpunan A 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan himpunan B 4 dan 10. 2. Gabungan union. Gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya berada di A atau berada di B atau berada di keduanya. Contoh, jika himpunan A 2, 5, 8 dan himpunan B 7, 5, 22, maka gabungan himpunan A dan himpunan B 2, 5, 7, 8 dan 22. 3. Komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semesta yang bukan anggota A. 4. Selisih. Selisih himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan objek. Dalam matematika, relasi menghubungkan elemen dari himpunan pertama ke himpunan kedua. Contoh sederhananya adalah hubungan lebih besar dari, misalkan 7 lebih besar dari 3 dan 3 lebih besar dari 2. Contoh lainnya adalah hubungan setara dengan dalam angka, di mana 5 setara dengan 5 dan 7 setara juga dengan 7. Contoh lainnya adalah misalkan Apip memiliki mobil A dan Alia memiliki mobil B. Nah, di dalam relasi juga terdapat yang namanya relasi setara. Relasi ini bersifat simetri, refleksif, dan transitif. Artinya, jika dua elemen terkait, misalkan A dan B, maka otomatis B juga terkait dengan A. Nah, selain itu, setiap elemennya terkait dengan dirinya sendiri. Misalkan, jika A terkait dengan B, maka A juga terkait dengan A sendiri. Nah, lalu jika A terkait dengan B dan B terkait dengan C, otomatis A juga terkait dengan C. Seperti itu. Misalnya, jika kita memiliki himpunan bilangan bulat, maka relasi setara bisa menyatakan bahwa dua bilangan bulat A dan B adalah setara jika A min B adalah kelipatan dari 5. Lalu, di dalam relasi juga ada yang namanya relasi inverse. Relasi ini adalah kebalikan dari suatu relasi. Jika ada relasi R yang menghubungkan antara A dan B, maka relasi inverse-nya R(-1) akan menghubungkan B dan A. Misalkan, jika negara Indonesia memiliki ibu kota Jakarta, maka relasi inverse R-nya yaitu ibu kota Jakarta berada di negara Indonesia, seperti itu. Lalu, ada yang namanya relasi antisimetri. Relasi ini tidak memungkinkan dua elemen terkait secara bersamaan dengan satu sama lain dan inverse-nya. Artinya, jika A terkait dengan B, maka B tidak boleh terkait dengan A, kecuali jika A sama dengan B. Contohnya adalah relasi lebih besar dari, yaitu jika 7 lebih besar dari 5, maka 5 tidak bisa lebih besar dari 7, kecuali jika 7 lebih besar dari 7, maka bisa terjadi antisimetrik. Oke, di sini jadi saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi. Pertama, fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Artinya,
fungsi merupakan bentuk relasi khusus. Setiap fungsi sudah bisa dipastikan relasi. Namun, setiap relasi belum tentu fungsi. Jadi, setiap fungsi berbentuk relasi, namun relasi belum tentu fungsi. Adapun syarat yang harus dipenuhi suatu relasi agar dikatakan fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Artinya seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu atau bercabang. Oke, di sini yang pertama ada fungsi injeksi. Fungsi injeksi adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi bisa dilihat di contoh, ini yang C dengan yang D. Jadi bagian C, anggota bagian C itu tidak boleh ada yang kosong, harus berpasangan dengan anggota lainnya. Nah, yang kedua di sini ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada surjektif, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain. Nah, bisa dilihat di contohnya, ini boleh berpasangan lebih dari satu, jadi boleh ada yang double. Nah, yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi ini adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan, dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Artinya anggota kodomain tidak boleh bercabang, jadi harus memiliki pasangan dan tidak boleh bercabang. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau fungsi injektif itu kodomainnya cuma boleh satu. Kemudian kalau fungsi subjektif itu kodomainnya boleh bercabang. Dan yang ketiga itu fungsi bijektif, itu tidak boleh ada yang bercabang dan tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai teori himpunan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.